Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan teman-teman semuanya. Baiklah, di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi kami yang berjudul elektrokimia. Saya sendiri sebagai moderator, eh, Tropika Lubis dengan NIM 2203537. Selanjutnya ada teman saya, Saya Sania Alia Putri dengan NIM 22035039. dan selanjutnya, Baiklah, saya Nadia Rizky Nasution dengan NIM 22035085. dan selanjutnya, Saya Farana Salaila Putri dengan NIM 22035119. Oke, baiklah. Selanjutnya, saya akan lanjutkan kepada materi pertama. Nah, di sini sebelum saya melanjutkan materinya, ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama itu materi reaksi redoks, yang kedua sel galvanik, yang ketiga potensial reduksi standar, yang keempat termodinamika reaksi redoks, yang kelima baterai, yang keenam korosi, dan yang terakhir ada elektrolisis. Nah, materi pertama yaitu reaksi redoks, di mana proses elektrokimia adalah reaksi redoks atau oksidasi reduksi, di mana energi yang dilepaskan oleh reaksi spontan diubah menjadi listrik atau di mana energi listrik digunakan untuk menyebabkan terjadinya reaksi non-spontan. Nah, contoh reaksi redoks dapat kita lihat pada gambar di bawah apel, ada reaksi Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2O, di mana Mg di reaktan itu memiliki bilangan biloks 0, di 2HCl itu memiliki bilangan biloks plus 1, dan di produknya MgCl2 memiliki bilangan biloks plus 2, dan di H2-nya memiliki bilangan biloks 0. Nah, contoh dari reaksi redoks dapat kita lihat pada gambar apel, di mana apel jika dibiarkan dalam waktu lama atau sekitar 15 sampai 20 menit, warna apel akan berubah menjadi warna kecoklatan. Nah, selain itu ada juga gambar paku. Paku kita biarkan atau terkena air hujan atau tidak sama sekali terkena bisa mengalami perkaratan. Nah, selanjutnya ada beberapa cara kita untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama yaitu tulis persamaan tidak setara untuk reaksi dalam bentuk ionik. Contohnya yaitu seperti Fe2+ ditambah kromat menghasilkan Fe3+ ditambah Cr3+. Nah, langkah yang selanjutnya itu kita pisahkan persamaan menjadi setengah reaksi. Ada reaksi oksidasi dan reduksi, di mana dari reaksi di atas, yang menjadi oksidasi yaitu Fe. Fe2+ memiliki bilangan oksidasinya yaitu plus 2. Nah, selanjutnya hasilnya itu Fe3+ memiliki bilangan oksidasinya 3. Untuk reduksinya itu kromat memiliki bilangan oksidasi 6+ dan menghasilkan Cr3+ yaitu memiliki bilangan oksidasi plus 3. Langkah selanjutnya yaitu kita menyeimbangkan setiap setengah reaksi berdasarkan jumlah dan jenis atom serta muatan untuk menyeimbangkan muatan, lalu menambahkan elektron ke sisi kanan panah. Nah, contohnya seperti reaksi Fe2+ menghasilkan Fe3+ ditambah E-. Nah, setengah reaksi reduksinya yaitu karena reaksi terjadi dalam suasana asam, ditambahkan 7 molekul H2O ke sisi kanan panah untuk menyeimbangkan atom oksigen, di mana kromat akan menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, untuk menyeimbangkan reaksinya kembali, di mana kita menyeimbangkan atom H, ditambahkan ion 14H+ di sisi kiri, di mana reaksinya itu 14H+ ditambah kromat menghasilkan 2 krom 3+ ditambah 7H2O. Nah, selanjutnya setelah itu ada reaksinya lagi yaitu 14+ ditambah kromat ditambah 6 elektron min menghasilkan 2Cr3+ ditambah 7H2O. Nah, langkah yang keempat yaitu kita menambahkan kedua persamaan setengah reaksi tersebut dan menyeimbangkan persamaan akhir dengan inspeksi. Contoh reaksinya dapat kita lihat bersama-sama.
pada langkah keempat ada reaksi 6Fe2+ menghasilkan Fe3+ ditambah elektron min. Nah, di bawahnya kita masukkan lagi reaksi 14H+ ditambah kromat ditambah 6 elektron min menghasilkan 2 krom 3+ ditambah 7H2O. Nah, untuk reaksi keseluruhannya itu menghasilkan 6Fe2+ ditambah 14H+ ditambah kromat. Nah, menghasilkan 6E3+ ditambah 2 krom 3+ ditambah 7H2O, di mana di masing-masing reaktan dan produk memiliki 6 elektron min. Jadi 6 elektron itu dihapus atau dihilangkan. Nah, elektron pada kedua sisi saling meniadakan dan kita memperoleh persamaan ion bersih yang seimbang, yaitu 6Fe2+ ditambah 14H+ ditambah kromat menghasilkan 6Fe3+ ditambah 2 krom 3+ ditambah 7H2O. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memverifikasi bahwa persamaan tersebut mengandung jenis dan jumlah atom yang sama dan sama muatannya pada kedua sisi. Nah, segitu penjelasan mengenai reaksi redoks. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Sania Alia Putri. Pada Sania Alia Putri dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sel galvani. Nah, sel galvani peralatan percobaan untuk menghasilkan listrik melalui penggunaan reaksi spontan. Nah, disebut dengan sel galvani atau sel Volta. Diambil dari nama ilmuwan Italia Luigi Galvani dan Alessandro Volta yang membuat versi awal perangkat tersebut. Untuk sel Daniell, reaksi setengah sel yaitu reaksi oksidasi dan reduksi pada elektroda. Elektroda yang di anoda yaitu Zn, reaksinya Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Di katodanya yaitu Cu dengan reaksinya Cu2+ ditambah 2 elektron. Nah, perhatikan bahwa kecuali kedua larutan dipisahkan satu sama lain, ion Cu2+ akan bereaksi langsung dengan batang seng, yaitu reaksinya Cu2+ ditambah Zn akan menghasilkan Cu ditambah Zn2+. Nah, dapat dilihat dari gambar yang di sebelah kanan, yaitu gambar sel galvani, jembatan garam atau tabung U terbalik yang berisi larutan KCl, menyediakan media penghantar listrik antara dua larutan. Lubang-lubang tabung U ditutup dengan bola kapas agar larutan KCl tidak mengalir ke dalam wadah dan anion serta kation dapat bergerak. Bola lampu menyala saat elektron mengalir dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Lanjut. Lalu yang kedua yaitu potensial reduksi standar. Nah, potensial reduksi standar atau biasa disimbolkan dengan E0 diukur dalam kondisi standar yaitu 25 derajat Celcius. Satu aktivitas untuk setiap ion yang berperan dalam reaksi. Tekanan parsial 1 bar untuk setiap gas-gas yang terlibat dalam reaksi dan logam dalam keadaan murninya. Potensial reduksi standar didefinisikan relatif terhadap elektroda referensi elektroda hidrogen standar atau SHE yang telah disepakati melalui potensial yaitu 0,00 volt. Namun, karena potensial ini dapat pula dirujuk sebagai potensial redoks, istilah potensial reduksi dan potensial oksidasi lebih disarankan oleh UPEC. Kedua potensial ini secara eksplisit dibedakan melalui simbol E0R dan E0O. Gambarnya dapat dilihat di sebelah kanan, yaitu elektroda hidrogen yang beroperasi pada kondisi standar. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya kembalikan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada teman kami atau teman kita Sani Alia Putri. Nah, selanjutnya untuk materi termodinamika reaksi redoks akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Nadia Rizky Nasution. Kepada Nasution dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai termodinamika reaksi redoks. Dalam sel galvanik, energi kimia diubah menjadi energi listrik untuk melakukan kerja listrik seperti menjalankan motor listrik. Energi listrik dalam hal ini adalah hasil kali
F sel dan total muatan listrik atau dalam kolom yang melewati sel, di mana energi listrik sama dengan kolom dikali volt, sehingga hasilnya yaitu joules. Untuk kesetaraannya berarti 1 joule sama dengan 1 C dikali 1 volt, di mana muatan total ditentukan oleh jumlah elektron yang melewati sel. Jadi kita punya total muatan yaitu jumlah elektron min dikali muatan 1 elektron min. Next. Next. Secara umum, lebih mudah untuk menyatakan muatan total dalam jumlah molar. Muatan 1 mol elektron disebut dengan konstanta Faraday, di mana nama ini diambil dari nama kimiawan dan fisikawan Inggris yang bernama Michael Faraday, di mana 1 Faraday sama dengan 6022 dikali 10 pangkat 23 elektron min per mol elektron min dikali 1602 dikali 10 pangkat minus 19, sehingga hasilnya yaitu 9647 dikali 10 pangkat 4 C per mol elektron min. Dalam sebagian besar perhitungan, kita membulatkan konstanta Faraday menjadi 96.500 C per mol elektron min. Oleh karena itu, totalan muatan sekarang dapat dinyatakan sebagai NF, di mana N adalah jumlah mol elektron yang dipertukarkan antara zat pengoksidasi dan zat produksi dalam persamaan redoks. Dalam sebagian besar perhitungan, kita membulatkan konstanta Faraday menjadi 96.500. Untuk GGL-nya, GGL diukur atau E derajat sel adalah tegangan maksimum yang dapat dicapai sel. Oleh karena itu, kerja listrik yang dilakukan yaitu WL, di mana WL ini merupakan kerja maksimum yang dapat dilakukan, atau W maksimal, sehingga diberikan hasil perkalian muatan total dan GGL sel yaitu W max sama dengan WL sama dengan min NFE sel. Next. Tanda negatif itu menunjukkan bahwa kerja listrik dilakukan oleh sistem atau sel galvanik pada lingkaran sekitar. Konvensi tanda untuk kerja listrik sama dengan kerja P sampai P yang dibahas dalam materi ini, sehingga energi Gibbs secara energi bersedia untuk melakukan kerja. Secara khusus, perubahan energi Gibbs atau delta G menunjukkan jumlah maksimum kerja yang berguna sehingga diperoleh dalam suatu reaksi, di mana delta G sama dengan W maksimal sama dengan WL. Oleh karena itu, kita juga dapat menuliskannya dengan rumus delta G sama dengan min NFE sel. Untuk reaksi spontan, delta G bernilai negatif karena N dan F merupakan kuantitas positif, maka E sel juga harus bernilai positif. Untuk reaksi di mana reaktan dan produk berada dalam keadaan standar atau 1 molar atau 1 ATM, persamaannya menjadi delta G sama dengan NFE derajat sel. Sekarang kita dapat menghubungkannya dengan konstanta kesetimbangan atau K dari reaksi redoks. Untuk perubahan energi Gibbs-nya dapat dirumuskan dengan delta G sama dengan min RT in K. Next. Untuk materi selanjutnya yaitu mengenai baterai, di mana baterai ini adalah serangkaian sel galvanik gabungan yang dapat digunakan sebagai sumber arus listrik searah pada tegangan konstan. Meskipun pengoperasian baterai pada prinsipnya mirip dengan sel galvanik yang dijelaskan pada materi ini. Untuk gambar baterainya dapat teman-teman lihat pada PPT yang telah kami paparkan, yaitu di mana gambar ini merupakan bagian dalam sel kering yang digunakan pada senter dan radio transistor. Sebenarnya sel tersebut tidak sepenuhnya kering karena mengandung pasta elektrolit yang lembab. Next. Adapun macam-macam baterai itu, yang pertama satu baterai kering. Untuk anoda sel terdiri dari kaleng atau wadah seng yang bersentuhan dengan mangan dioksida atau MnO2 dan elektrolit. Batang karbon berfungsi sebagai katoda yang direndam dalam elektrolit di bagian tengah sel, sehingga reaksi sel adalah untuk anoda zN menghasilkan ZE2 positif ditambah 2 emin
Untuk katodanya sendiri yaitu 2NH4 positif ditambah 2MnO2 ditambah 2 menghasilkan Mn2O3 ditambah 2NH3 ditambah H2O. Sehingga total dari reaksinya yaitu zn ditambah 2NH4 positif ditambah 2MnO2 menghasilkan Zn2 positif ditambah 2NH3 ditambah H2O ditambah Mn2O3. Untuk yang kedua yaitu baterai merkuri. Baterai merkuri yang terdapat di dalam silinder baja tahan karat terdiri dari anoda seng yang dicampur dengan merkuri yang bersentuhan dengan elektrolit alkali kuat yang mengandung seng oksida dan merkuri 2 oksida. Reaksi sel pada baterai merkuri ini adalah untuk anoda Zn ditambah 2OH- menghasilkan ZnO ditambah H2O ditambah 2 Untuk katodanya sendiri yaitu HgO ditambah H2O ditambah 2 menghasilkan Hg ditambah 2OH-. Untuk total dari reaksinya yaitu Zn ditambah HgO menghasilkan ZnO ditambah Hg. Next. Yang ketiga yaitu baterai timbal. Baterai penyimpanan timbal yang umum digunakan dalam mobil terdiri dari 6 sel identik yang disambungkan secara seri. Setiap sel memiliki anoda timbal dan katoda yang terbuat dari timbal dioksida atau PbO2 yang dikemas pada plat logam. Untuk reaksi sel dari baterai timbal ini sendiri yaitu untuk anodanya Pb ditambah SO4 2- menghasilkan PbSO4 ditambah 2 Untuk katodanya yaitu PbO2 ditambah 4H+ ditambah SO4 2- ditambah 2 menghasilkan PbSO4 ditambah 2H2O. Untuk total reaksinya yaitu Pb ditambah PbO2 ditambah 4H+ ditambah 2SO4 2- menghasilkan 2 PbSO4 ditambah 2H2O. Untuk baterai yang keempat yaitu baterai ion litium. Pada diagram skema baterai litium ion, anoda terbuat dari bahan karbon konduktif, biasanya grafit, yang memiliki ruang kecil dalam strukturnya yang dapat menampung atom Li dan ion Li+. Selama pelepasan baterai, reaksi sel ini adalah untuk anoda Li menghasilkan Li+ ditambah E-. Untuk katodanya yaitu Li+ ditambah COO2 ditambah E- menghasilkan LiCOO2. Untuk total reaksinya yaitu Li ditambah COO2 menghasilkan LiCOO2. Next. Yang selanjutnya yaitu sel bahan bakar. Dalam bentuk yang paling sederhana, sel bahan bakar hidrogen oksigen terdiri dari larutan elektrolit seperti larutan kalium hidroksida dan 2 elektroda inert. Gas hidrogen dan oksigen digelembungkan melalui kompartemen anoda dan katoda. Sehingga bahan bakar ini merupakan sumber energi utama, tetapi konversi bakar fosil menjadi energi listrik merupakan proses yang sangat tidak efisien. Gas hidrogen dan oksigen digelembungkan melalui kompartemen anoda dan anoda, di mana reaksi terjadi sehingga reaksinya yaitu untuk anoda 2H2 ditambah 4OH- menghasilkan 4H2O ditambah 4 Untuk katodanya yaitu O2 ditambah 2H2O ditambah 4 menghasilkan 4OH-. Sehingga total reaksinya adalah 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. GGL standar dapat dihitung sebagai berikut, yaitu rumusnya E-sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat anoda, sehingga 0,40 volt dikurang min 0,83 volt, sehingga hasilnya yaitu 1,23 volt. Dengan demikian, reaksi sel berlangsung spontan dalam kondisi keadaan standar. Elektroda berfungsi sebagai konduktor listrik dan menyediakan permukaan yang diperlukan untuk dekomposisi awal molekul menjadi spesies atom sebelum transfer elektron. Elektroda merupakan elektrolisis logam seperti platinum, nikel, dan rhodium yang merupakan elektrokatalis yang baik. Adapun gambar yang telah kami paparkan yaitu merupakan sel bahan bakar hidrogen oksigen Ni dan NiO yang tertanam dalam elektroda karbon seperti elektroda karbon berpori adalah elektrokatalis. Sel bahan bakar yang dirancang dengan baik dapat memiliki efisiensi hingga 70%, sehingga sekitar 2 kali lebih efisien daripada mesin pembakar internal.
Selain itu, meskipun demikian, sel bahan bakar belum digunakan secara luas. Masalah utamanya terletak pada kurangnya elektrokatalis murah yang mampu berfungsi secara efisien dalam jangka waktu yang lama. Mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kita, yaitu Nadia. Nah, untuk materi selanjutnya, yaitu materi korosi, akan dibacakan oleh Farah Nalsa. Kepada Farah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu korosi, di mana korosi ini adalah istilah yang biasanya digunakan untuk kerusakan logam akibat proses elektrokimia. Nah, korosi ini menyebabkan kerusakan besar pada bangunan, jembatan, kapal, dan mobil. Nah, contoh korosi yang paling umum adalah terbentuknya karat pada besi. Nah, gas oksigen dan air harus ada agar besi dapat berkarat. Nah, contoh korosi yang paling umum adalah terbentuknya karat pada besi, di mana gas oksigen dan air harus ada agar besi dapat berkarat. Meskipun reaksi yang terjadi cukup rumit dan belum sepenuhnya dipahami, langkah-langkah utamanya diyakini sebagai berikut, di mana bagian permukaan logam berfungsi sebagai anoda. Nah, tempat terjadinya oksidasi, di mana Fe menghasilkan Fe2+ ditambah 2 elektron. Elektron yang dilepaskan oleh besi mereduksi oksigen atmosfer menjadi air di katode yang merupakan wilayah lain pada permukaan logam yang sama, di mana reaksinya O2 ditambah 4H+ ditambah 4 elektron menghasilkan 2H2O. Dan reaksi redoks secara keseluruhannya yaitu 2Fe ditambah O2 ditambah 4H+ menjadi 2Fe2+ ditambah 2H2O. Next. Selanjutnya, elektrolisis. Nah, elektrolisis ini adalah proses di mana energi listrik digunakan untuk menyebabkan terjadinya reaksi kimia spontan. Nah, sel elektrolit adalah peralatan yang dilakukan untuk melakukan elektrolisis. Selanjutnya, ada macam-macam dari elektrolisis tersebut. Yang pertama ada elektrolisis natrium klorida. Di mana sel elektrolit berisi sepasang elektroda yang terhubung ke baterai. Nah, baterai berfungsi sebagai pompa elektron yang menggerakkan elektron ke katode, tempat reduksi terjadi dan menarik elektron dari anoda, tempat terjadinya oksidasi. Nah, reaksi pada elektroda yaitu di mana anoda itu 2 Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Dan pada katoda itu reaksinya 2Na+ ditambah 2 elektron menjadi 2Na, di mana keseluruhan reaksinya menjadi 2Na+ ditambah 2 Cl- menghasilkan 2Na+ ditambah Cl2-. Nah, seperti yang terlihat pada gambar, itu terdapat susunan praktis dari yang disebut dengan sel balon untuk elektrolisis NaCl cair, di mana MP-nya sama dengan 801 derajat Celcius. Selanjutnya, yang kedua ada elektrolisis air, di mana air dalam gelas kimia pada kondisi atmosfer 1 atm dan 25 derajat Celcius tidak akan terurai secara spontan membentuk gas hidrogen dan oksigen karena perubahan energi Gibbs standar untuk reaksi tersebut dan merupakan kuantitas positif yang besar, di mana reaksinya 2H2O menghasilkan 2HO2 dan delta G yang dihasilkan 474,4 kJ per mol. Nah, untuk gambar yang tersedia yaitu merupakan peralatan untuk elektrolisis air dalam skala kecil, di mana volume gas hidrogen yang dihasilkan di katode 2 kali lebih besar dari gas oksigen yang dihasilkan. Lanjut. Yang ketiga ada elektrolisis larutan natrium klorida dalam air, di mana elektrolisis yang paling rumit dari 3 contoh yang sudah dibahas, karena larutan natrium klorida dalam air mengandung beberapa spesies yang dapat dioksidasi dan direduksi. Nah, reaksi oksidasi yang mungkin terjadi di anodanya yaitu yang pertama ada 2 Cl- menghasilkan Cl2 ditambah 2 elektron. Dan yang reaksi yang kedua, 2H2O akan menghasilkan O2 ditambah 4H+ ditambah 4E elektron. Nah,
Pada gambar tersebut menunjukkan reaksi elektroda selama elektrolisis air, di mana bahwa tanda elektroda berlawanan dengan tanda sel galvanik. Nah, dalam sel galvanik, anoda bersifat negatif karena memasuki elektron ke sirkuit eksternal. Dalam sel elektrolit, anoda bersifat positif karena elektron ditarik darinya oleh baterai. Dalam mempelajari proses elektrolit, kita terkadang menemukan bahwa tegangan yang diperlukan untuk reaksi jauh lebih tinggi daripada potensial elektrodanya. Nah, tegangan lebih tinggi ini merupakan perbedaan antara potensial elektroda dan tegangan aktual yang diperlukan untuk menyebarkan elektrolisis. Nah, tegangan ini lebih memilih untuk pembentukan O2 cukup lebih tinggi. Oleh karena itu, dalam kondisi operasi normal, gas Cl2 sebenarnya terbentuk di anoda, bukan di O2. Lanjut. Nah, yang selanjutnya aspek kuantitatif elektrolisis, di mana perlakuan kuantitatif elektrolisis dikembangkan terutama oleh Faraday. Nah, dia mengamati bahwa massa produk yang terbentuk atau reaktan yang dikonsumsi pada elektroda sebanding dengan jumlah listrik yang ditransfer pada elektroda dan massa molar zat yang dimaksud. Contohnya, misalnya dalam reaksi NaCl air cair, reaksi katode memberitahu kita bahwa satu atom Na diproduksi ketika satu ion Na+ menerima elektron dari elektroda. Nah, untuk mereduksi 1 mol ion Na+, kita harus memasukkan bilangan Avogadro, di mana 6,02 dikali 10 pangkat 23 elektron ke katode. Nah, di sisi lain, stokiometri reaksi anoda menunjukkan bahwa oksidasi 2 ion Cl- menghasilkan 1 molekul klorin. Oleh karena itu, pembentukan 1 mol Cl2 menghasilkan transfer 2 mol elektron dari ion Cl- ke anoda. Demikian pula dibutuhkan 2 mol elektron untuk mereduksi 1 mol ion Mg2+, dan 3 mol elektron untuk mereduksi 1 mol ion Al3+. Nah, jika ion H+ dan OH- dibiarkan bercampur, maka Mg2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Mg, dan Al3+ ditambah 3 elektron menghasilkan Al. Selanjutnya, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah penjelasan materi kami mengenai elektrokimia. Nah, jadi dari penjelasan kami tersebut, semoga bermanfaat. Jika ada kata kesalahan dalam penyampaian kami atau kurang jelas, kami mohon maaf. Dari itu kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.